Nama saya Rendy Tantowi dari kelas 04 TPLP 001. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi praktikum jaringan komputer dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 14. Kita mulai dari pertemuan 8. Pada pertemuan ke-8, kita akan membahas instalasi WordPress pada server lokal. Teori dasarnya di sini ada WordPress. WordPress adalah sebuah platform pengelolaan konten yang populer dan banyak digunakan untuk membangun dan mengelola situs web. Dengan WordPress, Anda dapat membuat berbagai jenis situs web, mulai dari blog pribadi hingga situs web bisnis skala besar. WordPress dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan didukung oleh basis data MySQL. Salah satu keunggulan WordPress adalah kemampuannya untuk memperluas fungsionalitasnya melalui penggunaan tema dan plugin. Lalu ada PHPMyAdmin. PHPMyAdmin adalah sebuah perangkat lunak atau software aplikasi web yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi database MySQL melalui antarmuka web. PHPMyAdmin menyediakan fitur seperti membuat tabel, mengubah struktur tabel, memasukkan data ke dalam tabel, mengeksekusi perintah SQL, melakukan backup, dan restore database, dan masih banyak lagi. Lalu ada Webmin. Webmin adalah sebuah perangkat lunak atau software aplikasi web yang digunakan untuk mengelola server Linux melalui antarmuka web. Dengan Webmin, pengguna dapat mengelola berbagai aspek dari server Linux seperti konfigurasi jaringan, manajemen user dalam dan grup, manajemen file, manajemen layanan, dan masih banyak lagi. Lalu di sini ada praktikum instalasi WordPress pada Linux Ubuntu server. Yang pertama kita lakukan adalah pointing domain ke IP address. Yang pertama, login ke server yang sudah kita buat, lalu buka CMD pada komputer kita dan klik Run as admin untuk lalu masuk ke direktori C, Windows, System 32, driver, dan etc. Lalu edit file host menggunakan Notepad, pointing domain ke IP address pada baris paling bawah file host. Lalu lakukan ping ke domain untuk memeriksa apakah pointing berhasil. Setelah itu kita dapat membuat database pada PHPMyAdmin. Yang pertama, kita buka dulu PHPMyAdmin pada browser, lalu login menggunakan akun root. Setelah itu, kita buat database baru, lalu kita klik privilege, lalu tambah user account, buat username dan password. Jika sudah, keluar dari akun root dan login menggunakan akun yang tadi dibuat. Selanjutnya kita download WordPress. Yang pertama kita masuk ke folder var www.html, lalu kita buat folder WordPress di dalam folder var tersebut. Setelah itu kita masuk ke folder WordPress-nya yang tadi telah kita buat, lalu download file installer WordPress-nya. Setelah kita download, kita lakukan ekstrak file WordPress, lalu kita setting ownership dan permission. Jika sudah, kita install WordPress. Yang pertama, kita buka Webmin pada browser, lalu login menggunakan akun root. Pilih menu server, Apache Web Server, lalu create virtual host. Di sini kita masukkan port, dokumen root, dan server name. Kita buat dengan port 80 dan juga 443. Jika sudah, kita klik apply. Setelah itu kita buka domain kita. Pilih bahasa untuk menginstal WordPress. Lalu masukkan nama database, username, dan password yang tadi dibuat pada PHPMyAdmin. Setelah itu run the installation. Selanjutnya masukkan nama situs, username, password, dan email. Jika sudah, kita login menggunakan akun yang tadi dibuat.
Instalasi WordPress selesai, dan berikut adalah tampilan dashboard dan homepage WordPress kita. Pada pertemuan 8 ini, saya akan menampilkan WordPress yang sudah saya install di Ubuntu server di VirtualBox. Pertama, kita buka dulu server yang sudah kita jalankan, lalu kita cek IP-nya. Setelah itu kita buka CMD, lalu kita run as administrator. Setelah itu kita masuk ke direktori drivers, lalu etc. Setelah itu kita buka file host menggunakan Notepad. Lakukan pointing IP ke domain. Masukkan IP yang ada di Ubuntu server kita. Jika sudah, kita simpan. Lalu kita lakukan ping pada domain untuk memastikan apakah sudah terhubung. Jika sudah terhubung, selanjutnya kita akan membuka browser, lalu buka domain kita. Ya, inilah tampilan website yang sudah saya install. Sekian, terima kasih. Kita lanjut dengan materi pertemuan 9, yaitu instalasi Windows Server dan juga Active Directory lokal. Di sini teori dasarnya adalah pengertian Windows Server. Windows Server adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang dirancang khusus untuk digunakan pada lingkungan server. Windows Server dirancang untuk mengelola, menyimpan, dan membagikan data, serta menyediakan layanan jaringan kepada pengguna dan perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Windows Server juga menyertakan fitur-fitur khusus yang dirancang untuk kebutuhan server seperti Active Directory, yang digunakan untuk mengelola pengguna, grup, dan kebijakan dalam jaringan, serta Remote Desktop Service yang memungkinkan akses jarak jauh ke server dan aplikasi. Lalu, pengertian Active Directory. Active Directory adalah layanan directory yang dikembangkan oleh Microsoft. Active Directory berfungsi sebagai basis data sentral untuk menyimpan informasi tentang objek dan sumber daya dalam jaringan komputer, seperti pengguna, grup, komputer, printer, dan banyak lagi. Untuk praktikumnya, di sini saya sebagai Windows Client. Yang pertama, kita akan install sistem operasinya terlebih dahulu dengan cara membuat mesin virtual di VirtualBox. Yang pertama, kita buat mesin virtual, lalu masukkan file ISO Windows, dan atur network adapternya. Setelah itu kita jalankan mesinnya, lalu kita pilih bahasa yang akan digunakan untuk Windows client kita. Setelah itu kita pilih Install Now. Jika sudah, kita pilih jenis sistem operasi yang akan diinstal. Lalu kita centang I accept the license terms-nya. Setelah itu kita pilih custom untuk install sistem operasi baru. Lakukan partisi pada hard disk. Jika sudah, kita tunggu hingga proses instalasi selesai. Jika sudah, nanti mesin akan merestart sendiri. Lalu masuk ke menu untuk memasukkan nama PC. Kita buat password, ini sifatnya opsional. Lalu masukkan produk key jika ada. Jika tidak, maka bisa di skip.
kita pilih use recommended setting, lalu kita sesuaikan tanggal dan zona waktu kita. Setelah itu kita pilih jaringan yang akan digunakan. Jika sudah, proses instalasi selesai. Untuk menyambungkan ke server, kita harus mengkonfigurasi IP address terlebih dahulu dengan cara buka control panel, network and sharing center, lalu change adapter setting. Kita klik kanan pada adapternya, lalu pilih properties. Kita pilih IPv4, lalu atur IP address dan masukkan IP server sebagai DNS server. Jika sudah, kita kembali ke network and sharing center, lalu masuk change advanced sharing setting. Kita turn on network discovery-nya, lalu kita save. Yang terakhir, kita tes koneksi dengan melakukan ping. Kita buka CMD, lalu ketik ping dan IP tujuan. Kita lanjutkan untuk materi pertemuan 10, yaitu VPN server lokal. Teori dasarnya adalah pengertian VPN. VPN adalah sebuah teknologi yang memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman melalui jaringan publik seperti internet. Tujuan utama dari VPN adalah menyediakan keamanan dan privasi dalam komunikasi online. Dengan menggunakan VPN, data yang dikirim antara perangkat Anda dan server VPN akan dienkripsi, sehingga tidak dapat dengan mudah diakses atau dipahami oleh pihak ketiga. Lalu pengertian VPN server. VPN server adalah server khusus yang bertugas mengelola koneksi VPN antara perangkat pengguna dan internet. VPN server bertanggung jawab untuk mengamankan koneksi VPN dengan menggunakan protokol enkripsi yang kuat. Ketika perangkat pengguna terhubung ke VPN server, semua data yang dikirim dan diterima dienkripsi sehingga tidak dapat dengan mudah diakses oleh pihak ketiga. Selain itu, VPN server juga dapat memberikan alamat IP baru kepada perangkat pengguna. Ketika terhubung ke VPN server, alamat IP asli perangkat pengguna akan disembunyikan dan digantikan dengan alamat IP server tersebut. Untuk praktikumnya, di sini ada simulasi membuat VPN server menggunakan MikroTik CHR. Yang pertama, kita konfigurasi VirtualBox-nya terlebih dahulu. Kita atur network manajernya. Setelah itu, kita buat mesin virtual baru untuk MikroTik. Buka pengaturan, lalu pada network adapter. Adapter 1 kita ubah menjadi bridge adapter dengan mode allow all. Lalu pada adapter 2 kita ubah menjadi host only dengan mode allow VMS. Selanjutnya kita konfigurasi MikroTik-nya. Yang pertama, kita jalankan mesin terlebih dahulu, kemudian kita buka Winbox, lalu kita connect ke salah satu IP-nya. Setelah itu, kita aktifkan service DHCP servernya. Jika sudah aktif, kita akan matikan service hotspot-nya. Selanjutnya, aktifkan service PPTP server. Jika sudah, kita add user VPN pada menu secrets dan masukkan nama dan password pada user 1. Setelah sudah, kita lanjutkan pada user 2, kita masukkan nama dan passwordnya juga. Setelah itu, kita konfigurasi kliennya. Atur mesin pada klien pada bagian network adapter menjadi host only dengan mode allow all. Lalu jalankan mesin. Jika sudah di desktop, kita buka network and sharing center-nya. Lalu kita cek IP DHCP, apakah klien sudah mendapatkan IP yang sesuai. Jika sudah, kita buka setup a connection or network, lalu connect to a workplace.
pilih yang use my internet connection. Setelah itu pilih I will set up internet connection later. Masukkan internet address. Setelah itu masukkan username dan password yang tadi kita buat. Lalu koneksikan ke VPN connection. Setelah itu kita masukkan username dan passwordnya. Ya, di sini VPN-nya sudah terhubung. Saya rasa cukup sekian materi untuk pertemuan 10. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke materi pertemuan 11, yaitu Cloud Service atau VPS. Untuk teori dasarnya di sini ada pengertian domain. Domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah situs web di internet. Domain juga digunakan untuk memetakan alamat IP yang unik ke dalam bentuk yang lebih mudah diingat dan dimengerti oleh manusia. Dengan demikian, domain berfungsi sebagai petunjuk untuk mengakses situs web di internet. Domain juga bisa memiliki subdomain yang merupakan bagian dari domain yang ditempatkan sebelum nama domain utama. Lalu pengertian Cloudflare. Cloudflare adalah sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan berbagai layanan keamanan dan kinerja untuk situs web. Secara umum, Cloudflare bertujuan untuk melindungi situs web dari ancaman keamanan. Mereka menggunakan teknologi seperti pemantauan lalu lintas web secara real-time, filtering, dan mitigasi serangan untuk melindungi situs web dari ancaman tersebut. Lalu ada pengertian VPS. VPS atau Virtual Private Server adalah sebuah lingkungan komputasi virtual yang berfungsi sebagai server fisik yang terbagi menjadi beberapa server virtual secara independen. Setiap server virtual ini memiliki sumber daya serta sistem operasi yang terisolasi sehingga mirip dengan memiliki server fisik sendiri. Lalu untuk praktikumnya di sini yang pertama kita akan menyewa domain. Pertama kita buka dulu website penyedia domain seperti ID Cloud Host. Masukkan nama domain yang akan disewa. Pilih add to cart lalu kita check out. Di sini kita pilih DNS management. Setelah itu kita login ke Google, isi data diri, lalu pilih metode pembayaran. Setelah itu kita check out. Domain akan aktif. Lalu kita akan membuat akun Cloudflare. Yang pertama kita buka website Cloudflare-nya. Setelah itu kita daftar dengan klik sign up. Masukkan email dan password. Jika sudah, kita akan login. Pada menu dashboard kita klik add site. Masukkan nama domain yang tadi kita sewa. Setelah itu kita akan integrasikan NS domain dengan NS Cloudflare. Pertama kita buka dulu website ID Cloud Host-nya, lalu pilih My Domain, setelah itu Manage Name Server. Setelah itu kita buka website Cloudflare, lalu kita lihat NS yang ada pada Cloudflare. Kembali ke ID Cloud Host, masukkan NS Cloudflare tadi pada NS ID Cloud Host. Jika sudah, kita save. Setelah itu kita daftar cloud provider atau VPS. Yang pertama kita buka website penyedia layanan VPS-nya seperti ID Cloud Host. Lalu kita daftarkan akun dengan memasukkan email dan password. Jika sudah, kita login ke dalam konsolnya. Isi saldo agar dapat menggunakan layanan VPS. Setelah itu kita akan membuat VM baru di VPS, lalu kita akan remote menggunakan SSH. Yang
pertama kita lakukan adalah create new VM. Lalu di sini kita pilih tipenya dan juga jenis OS, lokasi dan lain-lainnya. Setelah itu kita masukkan username dan password. Jika sudah, kita klik create. Jika VM sudah berhasil dibuat, kita akan mendapatkan IP public. Setelah kita mendapatkan IP public, buka Cloudflare, lalu ubah tipe domain dari TXT menjadi A, dan masukkan IP public yang tadi kita dapat dari virtual machine. Setelah itu kita cek dengan DNS checker apakah sudah berhasil. Lalu kita tes ping dan remote SSH menggunakan putih. Ya, saya rasa cukup sekian materi untuk pertemuan 11 ini. Terima kasih. Kita lanjutkan materi pertemuan ke-12, yaitu web server dan juga WordPress pada cloud. Untuk teori dasarnya, Apache Web Server. Apache Web Server adalah perangkat lunak server web yang sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Apache berfungsi sebagai penghubung antara server dan klien, menerima permintaan HTTP dari klien, dan mengirimkan respon yang sesuai. Lalu ada MariaDB. MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional open source dengan fokus pada kebebasan, kinerja, dan keamanan. MariaDB memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan MySQL, sehingga aplikasi dan skrip yang dituliskan untuk MySQL dapat berjalan dengan baik di MariaDB tanpa perubahan signifikan. Lalu ada PHP. PHP adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam pengembangan web. Didesain untuk membuat aplikasi web dinamis. PHP dapat menyisipkan kode ke dalam dokumen HTML dan menghasilkan konten yang dapat dipahami oleh browser. Lalu ada PHPMyAdmin. PHPMyAdmin adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola basis data MySQL. PHPMyAdmin memungkinkan pengguna untuk membuat, menghapus, dan memodifikasi tabel, mengimpor dan mengekspor data, menjalankan perintah SQL, mengatur izin pengguna, dan melakukan berbagai tugas terkait basis data lainnya. Lalu ada Webmin. Webmin adalah alat administrasi sistem berbasis web yang digunakan untuk mengelola server dan lingkungan jaringan. Webmin menyediakan fitur yang luas untuk mengkonfigurasi server, mengelola pengguna dan izin akses, manajemen file, penjadwalan tugas, dan banyak lagi. Lalu ada Certbot. Certbot adalah alat otomatisasi sertifikat SSL yang digunakan untuk mengamankan dan mengelola sertifikat SSL atau TSL pada server web. Dengan menggunakan Certbot, pengguna dapat menghasilkan, memperbarui, dan menginstal sertifikat SSL atau TLS yang valid secara otomatis. Lalu yang terakhir ada WordPress. WordPress adalah platform pengelola konten yang memungkinkan pengguna dengan berbagai tingkat keahlian untuk membuat dan mengelola situs web yang menarik dan fungsional. Fitur-fitur seperti tema yang dapat disesuaikan dan plugin yang dapat diinstal. Pada pertemuan 12 ini, saya akan menginstal web server dan juga WordPress pada VPS. Pertama, kita buat dulu VM-nya. Setelah kita buat dan mendapatkan IP, kita login ke putih menggunakan IP VM-nya. Setelah login, kita akan ubah repositorinya
menjadi Poliwangi. Kita buka source listnya. Setelah itu repository defaultnya kita tutup menggunakan tanda pagar. Jika sudah, kita copy paste repository barunya. Lalu kita simpan. Setelah itu kita update. Jika sudah selesai update, selanjutnya kita akan menginstal Apache. Jika sudah menginstal Apache, selanjutnya kita akan mengecek status Apache kita. Di sini statusnya sudah running. Selanjutnya kita akan menginstal widget dan juga text editor nano. Jika sudah, selanjutnya kita akan menginstal DBMS MariaDB. Sebelumnya kita update terlebih dahulu. Setelah itu kita install MariaDB server dan juga kliennya. Jika sudah terinstall, selanjutnya kita cek status MariaDB-nya. Ya, di sini sudah aktif dan juga running. Selanjutnya kita akan setting password root untuk MariaDB.
Jika sudah, selanjutnya kita akan tes login. Ya, di sini sudah berhasil login. Selanjutnya kita akan menginstal PHP package. Tapi sebelumnya kita akan melakukan update terlebih dahulu. Lalu kita akan menginstal PHP package-nya. Jika sudah terinstall, selanjutnya kita akan mengecek versi PHP-nya. Selanjutnya kita akan membuat file info.php dalam folder var www.html. Kita copy paste foldernya. Setelah itu simpan. Lalu buka browser dan ketik alamat IP /info.php. Ya, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan install phpMyAdmin. Seperti biasa, sebelumnya kita update terlebih dahulu. Setelah itu baru kita install phpMyAdmin-nya. Beri tanda bintang pada Apache 2. Setelah itu oke. Di sini kita pilih yes. Setelah itu kita buat password untuk phpMyAdmin. Jika sudah, kita akan buka phpMyAdmin-nya pada browser. Kita login menggunakan akun root. Ya, di sini kita berhasil masuk ke phpMyAdmin-nya. Selanjutnya kita akan menginstal webmin. Pertama kita update terlebih dahulu.
Setelah itu kita akan menyisipkan repositori webmin. Sebelumnya kita buka dulu source list-nya, lalu tambahkan repositori webmin pada baris paling bawah. Setelah itu kita simpan. Jika sudah, jalankan kode berikut. Lalu kita update kembali. Selanjutnya kita akan install webmin-nya. Jika sudah terinstall, kita cek status webmin-nya. Ya, di sini sudah aktif dan running. Selanjutnya kita tes akses webmin pada browser. Kita login menggunakan user root. Jika tidak bisa login, kita akan mengubah password rootnya. Jika sudah diubah, kembali ke webmin dan coba lagi untuk login. Di sini kita sudah berhasil login ke webmin-nya. Selanjutnya kita akan menginstal Certbot. Jika sudah, kita lanjut menginstal software tambahan.
Selanjutnya kita akan menyeting firewall kita. Pertama kita cek dulu status firewallnya. Di sini statusnya masih inaktif. Selanjutnya kita buka akses untuk SSH, HTTP, HTTPS, MariaDB, dan juga webmin. Lalu kita aktifkan firewallnya. Setelah itu kita restart. Lalu kita cek kembali statusnya. Ya, di sini statusnya sudah aktif. Selanjutnya kita ubah zona waktu server menjadi Asia Jakarta. Setelah itu kita cek apakah sudah berubah. Ya, di sini sudah berubah menjadi Asia Jakarta. Selanjutnya kita akan menginstal WordPress. Yang pertama kita pointing domain ke server VPS. Kita buat subdomain, lalu kita masukkan dengan IPVM kita. Setelah itu kita cek menggunakan DNS checker subdomain kita. Ya, di sini sudah berhasil kita pointing. Selanjutnya kita akan menuju ke folder var www.html. Lalu kita download file installer WordPress-nya. Jika sudah, kita ekstrak WordPress-nya. Jika sudah kita ekstrak, kita ubah permission foldernya. Setelah itu, kita akan membuat virtual host pada webmin. Kita buka server, lalu ke web server, kita klik create virtual host, lalu masukkan port 80. Untuk dokumen rootnya kita buka folder WordPress yang tadi yang berada pada var www.html WordPress, lalu server name-nya kita masukkan nama subdomain kita. Setelah itu kita create. Lalu kita buat juga untuk port 443. Lakukan hal yang sama.
Jika sudah, selanjutnya kita akan apply change. Lalu kita akan menginstal SSL untuk domain kita. Masukkan email address. Setelah itu kita tunggu. Ya, di sini sudah berhasil. Domain kita sudah mendapatkan sertifikat. Selanjutnya kita cek apakah domain kita sudah mendapatkan sertifikatnya. Ya, di sini sudah dapat sertifikatnya. Selanjutnya kita akan membuat database WordPress pada PHP MyAdmin. Kita buat user akun dengan username WordPress. Jika sudah, kita klik go. Selanjutnya kita logout, lalu kita tes login menggunakan username WordPress tadi. Ya, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menginstal WordPress-nya. Buka domain kita, lalu pilih bahasa. Setelah itu kita klik let's go, lalu masukkan nama database, username dan password yang tadi kita buat. Jika sudah, kita run the installation. Lalu di sini masukkan judul situs kita, lalu buat username dan juga password untuk WordPress kita. Masukkan juga email. Jika sudah, install WordPress. Setelah itu kita akan login. Masukkan username dan password yang tadi.
Lalu kita login. WordPress berhasil diinstal. Ini adalah tampilan homepage kita. Sekian untuk praktek hari ini. Terima kasih. Kita lanjut materi pertemuan ke-13, yaitu Moodle. Teori dasar. Pengertian Moodle. Moodle adalah platform e-learning atau learning management system yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan kursus online. Dengan fitur-fitur seperti penyampaian konten, pengaturan kursus, interaksi peserta didik, evaluasi dan pemantauan, kolaborasi, serta laporan dan analisis. Moodle memungkinkan institusi pendidikan, organisasi, dan perusahaan untuk menyediakan pembelajaran interaktif dan kolaboratif secara online. Pada pertemuan 13 ini, saya akan mempraktikkan cara menginstal Moodle pada Ubuntu server menggunakan VPS. Pertama, kita copy dulu IP VPS kita, lalu kita masukkan ke dalam putih. Setelah itu kita login putihnya. Setelah login, kita akan pointing domain. Kita buka Cloudflare. Saya sudah melakukan pointing domain terhadap IP tersebut. Selanjutnya kita cek DNS checker. Ya, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita download Moodle dan ekstrak. Jalankan print. Kita akan menuju direktori var www.html. Setelah itu kita install. Kita download Moodle-nya. Jika sudah selesai, kita akan unzip file Moodle-nya. Jika sudah kita unzip, selanjutnya kita akan ubah permission dan owner folder Moodle. Selanjutnya kita akan buat folder Moodle data di dalam folder var. Setelah sudah selesai membuatnya, kita ubah permission dan owner untuk folder Moodle data. Selanjutnya kita akan membuat virtual host pada webmin menggunakan port 80 dan 443. Untuk dokumen rootnya, kita buka folder Moodle yang ada di var www.html. Setelah itu server name-nya kita isi dengan subdomain kita. Setelah sudah, kita create now. Lakukan hal yang sama pada port 443.
Jika sudah selesai dibuat, selanjutnya kita akan apply change. Setelah itu kita akan membuat database di phpMyAdmin. Kita buat user akun Moodle-nya. Jika sudah, kita coba untuk login ke user Moodle. Ya, di sini sudah berhasil login ke Moodle. Jika telah membuat database, sekarang kita akan menginstal SSL untuk subdomain kita. Jika sudah, kita akan menginstal Moodle. Kita buka subdomain kita. Setelah itu, pilih bahasa. Untuk data direktorinya kita ubah menjadi folder var lalu Moodle data. Ya, seperti yang tadi kita buat. Kita klik next, lalu untuk database kita ubah menjadi MariaDB. Lalu di sini masukkan username, password, dan port untuk database yang tadi kita buat. Jika sudah, kita klik continue. Kita klik continue lagi. Ya, di sini kita tunggu hingga prosesnya selesai. Jika proses sudah selesai, kita klik continue. Di sini kita akan membuat akun. Kita masukkan username, password, nama depan, dan nama belakangnya, serta masukkan email address.
masukkan juga negara dan juga kotanya. Jika sudah, kita update profile. Di sini masukkan nama website kita. Jika sudah, kita save. Jangan lupa kita masukkan email juga. Sini kita centang I agree-nya. Setelah itu kita register website. Ya, di sini sudah berhasil terinstall modelnya. Selanjutnya kita closing dengan memasukkan perintah berikut. Ya, sekian untuk praktikum hari kali ini. Selanjutnya adalah pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 14 dengan materi VPN server pada cloud. Teori dasar pada materi ini adalah VPN server pada cloud, yaitu sebuah server yang digunakan untuk menyediakan layanan Virtual Private Network atau VPN melalui infrastruktur cloud. VPN sendiri adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi melalui jaringan publik, seperti internet. Pengguna dapat mengatur dan mengelola VPN server tersebut melalui panel kontrol atau antarmuka yang disediakan oleh penyedia layanan cloud yang mereka pilih. Pada pertemuan 14 ini, saya akan mempraktikkan cara membuat VPN server. Pertama, kita buat dulu VPN servernya di ID Cloud Host. Setelah mendapatkan IP, kita copy IP-nya, lalu kita pergi ke Cloudflare dan lakukan pointing untuk IP VPN server tersebut. Setelah selesai pointing, kita buka DNS checker untuk mengecek subdomain tersebut. Ya, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuka Winbox dan kita akan menyambungkannya ke dalam Winbox. Jika sudah, kita klik connect. Pertama, kita masuk ke menu PPP, lalu pada menu interface kita aktifkan PPTP servernya. Lalu kita ke menu secret, lalu klik tanda tambah, masukkan nama, password, service, local address, dan remote address-nya. Setelah itu kita klik apply, lalu OK. Selanjutnya kita masuk ke IP, lalu kita masuk ke firewall. Pada bagian NAT kita klik tanda tambahnya, lalu kita pilih menu action, ubah menjadi masquerade. Setelah itu kita apply, lalu OK.
Jika sudah, kita akan ngecek IP kita sebelum connect ke VPN servernya. Di sini IP kita 103.4.77.131. Selanjutnya kita buka pengaturan di Network and Internet Setting, lalu pilih menu VPN, Add a VPN Connection. Isi datanya dari mulai connection name, server name kita menggunakan subdomain yang tadi sudah kita pointing, lalu VPN tipenya kita PPTP, lalu masukkan username dan password yang sudah kita buat tadi. Setelah itu save. Jika sudah, kita akan konekkan ke VPN tersebut. Ya, di sini sudah connect. Selanjutnya kita cek IP kita setelah connect ke VPN. Ya, di sini IP-nya sudah berubah mengikuti IP VPN yang ada di VM tadi. Jika sudah, praktek kita sudah selesai. Demikianlah materi dari pertemuan 8 sampai pertemuan 14 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.